Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, hari ini kebetulan ada lebih kurang ya. Lebih kurang itu 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Jadi ada yang dari Instagram dan ada yang dari YouTube juga ya. Jadi gini teman-teman, karena kemarin setelah saya cek ya beberapa komentar itu ada yang tidak masuk ke komentar yang saya lihat ya. Karena apa? Karena saya cek komentar itu dari komputer ya, bukan dari handphone saya gitu loh. Dari handphone saya cuma screenshot menunjukkan ketika menjelaskan itu ke teman-teman sambil saya jawab gitu loh. Nah, tapi ketika saya ngerjain itu saya dari komputer saya gitu loh. Jadi itu ada sebagian yang saya tidak tercapture ya pertanyaan-pertanyaannya. Karena kenapa? Mungkin ada yang belum subscribe gitu loh. Nah, jadi kalau pertanyaannya mau dijawab itu lebih tepatnya di subscribe dulu. Jadi teman-teman bisa ketika memberikan pertanyaan, saya sudah ada itu ada tandanya, ada kuncinya di situ. Nah, kalau udah subscribe itu kasih pertanyaan, itu saya lebih bisa terdeteksi gitu loh. Karena yang kemarin ada 2 pertanyaan yang ketinggalan ya, saya cek itu tidak subscribe dan komentarnya ketinggalan gitu loh ya. Jadi saya akan jelaskan ya jadi kalau benar mau kasih komentar supaya nggak ketinggalan, di subscribe aja supaya saya bisa langsung lihat di komputer saya itu ya. Jadi itu ada kolom komentar biasanya itu, nanti saya cek itu ya. Biasanya yang subscribe itu yang kasih ada tanda kuncinya gitu ya, tanda kunci merah gitu. Jadi saya tinggal pastikan itu sudah subscribe dan itu yang bertanya gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman ya. Nah, saya langsung jawab ya pertanyaan yang pertama ini. Nah, mau tanya coach, kalau anak KU 2017 sudah bebas 25 meter dengan waktu 22 detik, apakah sudah cukup? Sorry, mau tanya lagi coach, setelah melihat perenang yang tadi menang di lomba, rata-rata anak-anak klub yang latihan sehari 2 kali rutin, libur kalau pas sakit saja, kok postur tubuhnya kecil-kecil untuk seusia tersebut. 2017 kan berarti lebih kurang di 6 tahun ya, 5-6 tahun. 6 tahun sih terlalu kecil ya. Apakah dengan latihan yang berat tersebut bila tanpa ditunjang asupan nutrisi yang bagus, begitu efeknya? Mohon dijawab dan terima kasih. Nah, gini ya, kalau menurut saya ya, umur 2017 kan baru 18, 19, 20, 21, 22, 23, baru umur 6 tahun ya. Tidak ada patokan. Anak-anak ini sekali dalam 1 minggu berlatihan pun nggak jadi masalah sih. Karena apa? Anak umur 6 tahun ya, anak umur 6 tahun kalau kita latihan sehari rutin 2 kali lah, oke. Ya, katakanlah saya ikutin konsepnya klub-klub lain ataupun prinsip latihannya klub-klub lain. Saya anak kecil, saya harus hajar terus, saya harus kejar terus prestasinya. Oke, betul. Ketika dia umur 6 tahun, 2013, 2014, 15, 16, 17, 5 tahun. Setelah 5 tahun latihan, anak umur 6 tahun sampai 10 tahun ya, berarti kan 10 tahun ya. Kalau kita katakan 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 10 tahun. 2027 itu ketika mereka mau lomba, mau latihan, kalau sehari 2 kali, katakanlah saya ikutin prinsip dari teman-teman. 2027 dia udah bosan. 5 tahun, jangankan mereka ya, saya sendiri ataupun teman-teman pelatih disuruh latihan seminggu sehari 2 kali ya, itu udah dewasa loh. Kita bukan bicara anak-anak kecil. Kalau teman-teman latihan sehari 2 kali, saya suruh latihan sehari 2 kali ya,
selama 5 tahun, bosan nggak teman-teman? Setelah itu mau jadi apa gitu loh. Nah, jadi teman-teman ya yang melatih juga ya, sama halnya dengan di klub Wahoo juga seperti itu ya. Ya, kebetulan saya pakai pakaian Wahoo ya, jersey Wahoo. Nah, ketika teman-teman sekalian ngelatih di Wahoo, saya ngelatih di Wahoo ya, saya bilang sama atlet saya ya, dan anak ini mau latihannya 7 kali seminggu, 8 kali seminggu, 9 kali seminggu. Saya bilang, kamu baru umur berapa gitu loh ya. Jangan juga melebihi apa yang kamu targetkan, apa yang kamu melebihi porsi latihan yang seharusnya gitu loh. Jadi dan orang tua saya ingatkan gitu loh ya, dan malah ada orang tua yang mau membayar iuran lebih gitu loh ya, dan membayar iuran lebih supaya anaknya bisa latihan lebih. Saya bilang, mohon maaf, bukan masalah duitnya, bukan masalah uangnya. Mau seberapa banyak kita terima uang dan kita kerjakan kesalahan-kesalahan itu gitu loh. Paham ya teman-teman? Jadi ketika sama halnya dengan anak-anak yang umur 10 tahun sudah berprestasi tinggi, katakanlah rekor nasional, tapi berikutnya mau kemana gitu loh. Apakah dia bisa pecahkan rekor nasional terbuka? Apakah dia bisa ke jenjang PON, Asian Games, SEA Games, Olympic Games gitu loh. Jadi ini yang perlu saya ingatkan, ketika teman-teman umur 10 tahun sudah bisa juara kejurnas lah, katakan level paling tinggi di nasional adalah kejurnas, katakanlah itu ya, bisa berangkat CH katakan, juara 1 juga, emasnya juga, tapi berikutnya apa ya, malah tingkatannya lebih rendah dari teman-teman yang berangkat ke SEA Games, Asian Games ataupun Olympic Games. Jadi kalau kamu punya medali emas di katakan CH ya, tapi kamu nggak bisa berangkat ke SEA Games, Asian Games ataupun Olympic Games, itu derajatnya jauh lebih rendah daripada yang bisa berangkat ini, biarpun mereka nggak menang gitu loh ya. Jadi teman-teman mesti pahami dulu jangka panjang ini buat apa gitu loh ya. Jadi saya setuju dengan Bapak yang mungkin latihannya seminggu cuman sekali, anak umur 6 tahun mau diapain gitu loh, dan mereka nggak kalau tanpa nutrisi ataupun asupan yang bagus juga nggak bisa gitu loh ya. Ini sudah saya sering dapat klinik juga, dan dari pelatih nasional juga selalu menyebutnya seperti itu. Contoh Coach Felix misalnya, Coach Felix C. Sutanto, Coach Wisnu juga seperti itu, Coach Albert juga seperti itu, Kak Richard juga seperti itu. Lalu pelatih-pelatih lain yang di tim nasional yang Coach Akbar misalnya, Coach Kevin misalnya, atau pelatih-pelatih nasional yang ada di tim nasional saat ini, mereka sudah memahami yang namanya jangka panjang ya. Jadi mereka tidak mengulangin lagi kesalahan-kesalahan itu ya. Bukan masalah orang tua mau bayar berapa gitu loh ya. Jadi misalnya saya sanggup bayar pelatih ini berapa, saya sanggup bayar ini, betul, Bapak Ibu sanggup, tapi yang kita harus pandang adalah, yang kita harus pantau adalah porsi latihannya gitu loh ya. Contoh seperti saya di klub, misalnya ada orang tua yang tidak merasa cocok dengan saya karena mereka mau latihannya lebih, nggak apa-apa, malah mereka tanya ke saya, gimana caranya? Ya sudah, Pak, kalau memang Bapak merasa Bapak mau latihan lebih, ya latihan di klub lain gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Jadi bukan masalah kita maunya anak itu latihan di kita dan kita meyakinkan mereka lalu duitnya kita dapat gitu loh, bukan itu ya. Tapi kita mau menerapkan hal yang benar gitu loh ya. Jadi mungkin itu ya, supaya nggak lama ya. Pertanyaan 1, pertanyaan kedua, maaf ya ini kalau agak panjang di sini ya. Bismillah, Coach, semoga sehat selalu, semoga selalu diberkahi. Saya lihat YouTube-nya Coach, terima kasih banyak jawabannya. Boleh tanya Coach, secara umum latihan khusus untuk meningkatkan kecepatan untuk lomba nomor 100 kupu, 200 bebas dan 100 bebas, latihannya sprint set kah Coach? Artinya pertanyaannya, apakah latihan sprint set untuk nomor 200, 100 dan 50? Kalau boleh saya tahu juga ini umurnya berapa ya Pak? Jadi ketika kasih pertanyaan, tolong kasih pertanyaan yang jelas ya. Jadi misalnya umur anak ini misalnya berapa tahun. Jadi saya bisa
menjawabnya dengan benar ya. Nah, kalau 100 kupu 150 nomor sprint itu nomor pendek, umumnya itu adalah set sprint ya. Contoh 4 kali 25, 8 kali 25 ya. Nah, itu set sprint. Tapi kalau udah masuk ke 200 tetap dinamakan itu sekarang adalah nomor sprint, tapi ketika latihan itu harus memerhatikan yang namanya set race pace. Jadi 4 kali 50, 6 kali 50, 8 kali 50, 10 kali 50. Jadi kita tahu pace dia per 50-nya berapa, supaya anak ini bisa tahu juga stroke-nya seperti apa ketika berenang 200 gitu loh, dan berenang 100. Nah, dan juga berbeda teknik, jangan salah ya. Oke. Dan minggu lalu ada satu pertanyaan yang ketinggalan ya, itu di pertanyaan ke-12 apa ke-13 ya, karena durasinya juga saya nggak mau terlalu lama ya, jadi saya tutup dan saya nggak jawab. Nanti saya jawab di video yang kali ini ya. Oke, pertanyaan berikut ya. Izin tanya, usia 11 tahun, gaya bebas 50 meter rata-rata 30 detik, gaya dada 40 detik, apakah aman coach? Gaya bebas 50, 100, 200, apakah masing-masing ada tekniknya coach? Nah, kalau di gaya dada waktu umur 11 tahun ya, ini juga satu ya, ketika kasih pertanyaan, kalau mau tanya yang jelas, umur 11 tahun apa 12 tahun apa 13 tahun, putra atau putri, kelaminnya dulu, jenis kelamin. Jadi saya bisa tahu, saya bisa membedakan putra atau putri ya. Lalu habis itu untuk 50 meter, kalau 30 detik berarti katakanlah 30 detik 50 meter, berarti di 100-nya apakah sudah dia berenang 1 menit ataupun 101, 102 ya. Nah, 50 dadanya 40 detik apakah aman? Sebenarnya kalau aman atau tidak jadi masalah. Kalau memang dengan teknik yang benar dia bisa berenang 30 detik di gaya bebas, di gaya dada dia bisa berenang 40 detik, ya nggak jadi masalah gitu loh. Tapi saya sarankan umur 11 tahun itu tetap perhatikan yang namanya jarak panjang ya, banyakin yang namanya endurance set, aerobic set, lalu habis itu teknik berenang drill, kakinya diperkuat ya, karena itu mesinnya ya. Gaya bebas 50, 100, 200 apakah beda teknik? 50, 100 itu tentu harus rate-nya tinggi. Jadi teknik mau gak mau harus putar ya, rate harus tinggi, dan teknik bebas harus putar, punggung harus putar, dan kupu juga harus putar. Nah, kalau di 50, 100, kalau di 200 itu di gaya bebasnya itu udah harus high elbow. Karena apa? Dia butuh lebih banyak oksigen, dia butuh untuk konsentrasi ngatur race pace-nya berapa, teknik berenangnya juga perlu diperhatikan ya. Pertanyaan keempat, nah ini yang saya bilang ketinggalan ya, ini yang mungkin nggak subscribe juga ya di sini ya. Jadi makanya saya kemarin cek kembali, loh kok ada yang nggak subscribe dan tidak komentarnya nggak keluar di kolom komentar ketika saya cek di komputer saya gitu loh ya. Nah di sini maaf tentang banyaknya latihan, misalkan putra umur 8 sampai 9 tahun kan latihan per minggunya 2 kali. Untuk latihannya itu ada ketentuan nggak, jarak per latihannya berapa meter dan durasinya per latihan berapa meter? Terima kasih coach. Nah, kalau anak umur 9 tahun, 8 tahun 2000, 3000 itu udah banyak ya menurut saya ya. Jadi anak umur 8, karena kan kita harus perhatikan itu yang namanya drill ya. Drill 2 kali latihan itu udah cukup, udah bagus ya. Durasinya ya 1 jam, 1 jam setengah ya. Kalau memang bisa ya dia mau ikutin ya 2 jam nggak apa-apa, tapi 2 jam sih kelamaan ya menurut saya ya. Sesekali boleh ketika liburan ya. Nah kan berapa meter? Kalau jaraknya ya teman-teman buat aja program, contoh 1000 meter ataupun 500 meter pemanasan. Terus habis itu kaki, misalnya 8 kali 100 kaki misalnya. Lalu habis itu ada drill, misalnya 8 kali 50 diulang 2 ronde. Habis itu ya swim down ya 200 gitu ya. Jadi 2000, 2500, 3000 itu udah cukup sih menurut saya ya. Kalau perlu ditambah ya mungkin long swim sedikit, kayak misalnya 8 kali 100 berenang bebas pun boleh ya. Jadi panjang ya, dengan teknik yang benar tentunya ya.
Oke, pertanyaan kelima. Ya ini lumayan ya, semakin banyak pertanyaannya. Nah makanya teman-teman tolong subscribe ya. Jadi saya bisa tahu kolom komentarnya itu keluar teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini gitu loh. Jadi saya tidak nebak lagi, oh nanti ada yang nggak kejawab, nggak subscribe gitu loh ya. Jadi kalau udah subscribe itu biasanya udah ada tombol apa, kayak udah ada kuncinya gitu loh. Jadi teman-teman kasih komentar itu udah masuk ke dalam situ gitu ya. Nah di sini ya. Lalu coach mau tanya mengenai belajar renang level basic. Ini juga salah satu yang saya ketinggalan, nggak kejawab juga kayaknya kemarin. Ya, ini juga yang nggak subscribe ya. Jadi tolong subscribe dulu. Jadi teman-teman bisa keluar. Saya tidak cari-cari lagi pertanyaannya. Jika yang dikatakan coach harus gaya bebas, jika kita kombinasikan gaya bebas untuk kaki dan tangan gaya dada, apakah bisa coach? Itu namanya drill ya. Jadi kaki gaya bebas, tangan gaya dada, itu namanya drill ya. Saya tunjukin ya. Oke. Oke, jadi tangan gaya dada, kaki gaya bebas, itu namanya drill. Tangan gaya dada, kaki gaya bebas, ataupun tangan gaya bebas, kaki gaya dada. Tapi tangan gaya bebas, kaki gaya dada itu jarang ya. Ini kan gaya bebas untuk kaki gaya dada dan tangan gaya dada, apa bisa gaya bebas? Nah, kalau kaki gaya bebas, tangan gaya dada itu drill namanya. Nah, kenapa harus kaki gaya bebas? Supaya pinggang kita ini nggak turun gitu loh. Karena kan berenang gaya dada kan gini ya, naik turun gini. Jadi kalau kenapa harus ada drill kaki gaya bebas, tangan gaya dada? Nah, supaya pinggang kita ini nggak drop, nggak turun. Ya, paham ya? Ya, yang dikatakan coach gaya bebas, harus gaya bebas. Jika dikombinasikan gaya bebas dengan gaya dada, apakah bisa? Ya bisa drill itu namanya ya. Oke, saya turunkan lagi ya. Oke, pertanyaan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, halo coach, ingin menanyakan step belajar renang untuk anak-anak umur 8 tahun. Apakah sebaiknya untuk dilatih per step sampai benar-benar tuntas, atau ditambahkan step berikutnya sedikit-sedikit mengingat waktunya sudah cukup lama untuk salah satu step? Terima kasih coach. Nah, anak umur 8 tahun, apakah sebaiknya dilatih per step sampai benar-benar tuntas, atau ditambahkan step berikutnya sedikit per sedikit? Nah, ini yang juga dulu saya alami ya. Ketika saya melatih anak-anak yang level dasar ya, mereka ini kalau dikenalkan satu, nggak semua atlet ya. Misalnya dari 30 atau katakanlah dari 100 atlet yang kita pegang, atau 100 anak yang kita pegang. Nah, itu bisa dikatakan 30%, 30%, 30%. 30% kita ngajarin step pertama, dia langsung sudah paham. Jadi sudah tuntas gitu loh. 30% dia ada yang paham tapi masih gerakannya ada yang salah gitu loh. Lalu 30% lagi itu ada yang benar-benar kita ngajarin itu mulu tapi nggak paham-paham gitu. Ada kita ngajarin kaki gaya bebas tapi asik tendangnya kaki gaya dada, ada banyak ya. Lalu 10% yang benar-benar dia mungkin ketika dia belajar dia cuman iya tapi nggak dikerjakan sama dia gitu loh ya. Jadi ada 30 dan 10% gitu kan. Nah, menurut saya ya Pak, yang paling efektifnya ketika kita ketemu anak-anak yang misalnya udah lama kita latih tapi dia nggak paham. Misalnya contoh kita kita ngelatih flutter kick misalnya, tendang kaki dengan duduk, dia nggak paham. Oke, kita kasih step kedua, yaitu wall kick, tendang dari dinding. Nah,
Kalau dia sudah bagus di situ, umumnya berarti saya sudah mendapatkan apa yang dipahami di step pertamanya gitu loh ya. Jadi teman-teman juga harus pahami, anak-anak ini kita harus kasih program maju terus gitu loh ya. Itu namanya narik depan. Jadi kita kasih pengetahuan maju terus, akhirnya dia tahu, oh kenapa harus ngerjakan di step pertama ini seperti ini, kenapa step kedua seperti ini, kenapa step ketiga seperti ini gitu loh. Jadi semakin kita maju ya, semakin kita kasih pengetahuan lebih, tapi jangan juga dikebut ya. Maksudnya ya kita nggak usah katakan yang belum bisa drill misalnya, dia baru bisa belajar gaya bebas misalnya, kaki, kick, hand rotation, swim misalnya, kita langsung drill kan gaya dada misalnya, ya itu bingung dia ya. Jadi maju tapi kita perlahan-lahan satu step maju itu boleh ya menurut saya ya. Ditambahkan step berikutnya perlahan-lahan ya, itu lebih bagus. Nah, pertanyaan ke-7 hampir nih ya. Anak saya umur 10 tahun. Program latihan saya kenalkan pakai tangan kata, sudah bisa. Mau dong kalau dibagiin kacamatanya, sukses selalu. Nah, bener ini ya. Kacamata itu ya, kacamata renang pintar itu udah saya bungkus ya, udah kemarin malam udah saya bungkus, saya siapkan. Nah, ini tinggal Bapak tolong kasih saya alamatnya. Saya sudah tulis di sini juga ya. Tulis alamat Bapak lengkap di sini, nama lengkap, alamat lengkap, nomor handphone dan Instagramnya. Nanti saya kirim ke Bapak, atau Bapak mau Instagram saya dari Instagram boleh ya. Saya sudah hafal ya Pak. Ini Bapak namanya Agus Wantoro ya. Nanti saya kasih ke Bapak, saya langsung kirim ke alamat Bapak ya. Bapak IG ke saya aja, nanti saya kirimkan ya. Lalu nanti saya telepon ya Pak ya. Jadi saya bisa langsung ini komunikasi ke Bapak. Lalu habis itu pertanyaan berikut, ini yang nomor 7 ya, 8 ya. Nah, halo coach, saya wanita ya, usia 40 tahun, saya suka berenang seminggu 2 kali sampai 3 kali berenang, kurang lebih 1 km sekali berenang dengan gaya berada dan gaya bebas. Pertanyaan saya, bolehkah di usia saya melakukan gaya kupu-kupu? Kenapa nggak boleh ya? Terima kasih atas penjelasannya coach. Kenapa nggak boleh ya? Boleh ya, menurut saya sih harus, kalau masih umur 40 tahun menurut saya sih kalau bisa jangan hanya 2 gaya. Kalau bisa belajar cara lompat ya, itu saya sudah pernah ajarin di dive in. Lalu habis itu belajar cara lompat gaya kupu, gaya punggung, gaya dada, gaya bebas. Karena renang ini menarik ya. Semakin teman-teman ngerjakan drill, semakin teman-teman paham gimana cara luncur, semakin teman-teman bisa mendapatkan edukasi yang untuk memajukan teman-teman. Itu teman-teman berenangnya semakin kenceng gitu loh ya. Jadi umur 40 tahun kita katakanlah senior ya, berarti udah perenang senior lah ya. Jadi berenang 2 kali sampai 3 kali ya, itu pasti sehat. Satu, kedua sehat udah pasti ya. Kedua tentu kalau setiap seminggu sekali, berarti sekali latihan 3 kali latihan dalam seminggu, 3 kali latihan dalam seminggu, sekali latihan tuh 1000 meter, berarti 3000 meter. Itu sebenarnya sangat bagus ya. Berarti kan teman-teman kan nggak ngejar berapa nih ya, tapi belajar drill gaya kupu, belajar drill gaya punggung itu jauh lebih bagus ya. Boleh lah, pasti boleh ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya milih berenang ya, saya juga maunya 4 gaya ya. Nah, di sini ada pertanyaan berikut. Anak saya perempuan usia 8 tahun, pada saat gaya bebas kepalanya selalu naik ke atas, apa penyebabnya? Dan latihan apa yang dibutuhkan? Dan bolehkah usia 8 tahun diajarkan penguatan otot di darat dengan karet kelenturan? Terima kasih atas pencerahannya. Boleh aja Pak, kalau memang latihan darat untuk karet kelenturan itu nggak jadi masalah sih ya. Cuman kalau latihan apa penyebabnya? Anak umur 8 tahun dia takut air, itu penyebabnya ya. Dan
Saya sudah pernah jelaskan ya, tuan otak ini kalau kita turunkan ke bawah ya, jangankan itu, ketika kita ngelatih anak-anak pembalikan aja itu mereka takut gitu loh. Apalagi pada saat berenang ya, tentunya mereka naik kepalanya, dan itu sudah saya buat di short saya ya, dan sekarang saya juga sering sharing melalui short saya itu kenapa anak itu kepalanya naik dan gimana caranya ya, dan saya sudah ajarkan yang namanya kick on the side seperti ini ya. Teman-teman boleh cek short saya ya, itu saya sudah ajarkan kenapa harus kepalanya turunin ke bawah ya, dan gimana caranya ya. Jadi drill kick on the side itu penting ya. Oke, lalu kalau apa penyebabnya, ya itu wajar karena anak umur 8 tahun semuanya anak-anak rata-rata kalau kita nggak ajarin pasti mereka ngangkat kepalanya ya. Oke, ini masih ada yang belum subscribe belum ya, jadi saya nggak ketinggalan pertanyaannya. Ada 3 ya kemarin ya, ada 1 ya. Oke, ini udah terjawabkan, ini udah terjawabkan. Misal latihan ya berapa kali seminggu, durasi berapa meter ya. Oke ya, ini yang ketinggalan yang menurut saya ya, yang kemarin saya cek kembali. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video, bye. Tambah banyak ya pertanyaannya ini.